Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini FIB Academy, Fanan Insan Baksya Academy, kedatangan tamu yang luar biasa. Sudah saya kenal beliau, sudah lama sekali dan teman dari kita semua. Dan temannya Pak Kentar, bahkan penyambung kalau kita berteman. Selamat datang Bunda Leti. Iya, terima kasih bisa diterima, dijemput dan dianggap keluarga. Alhamdulillah. Dan tentunya Bunda Leti punya banyak aktivitas yang luar biasa di tingkat nasional. Dan ini menjadi bundanya orang paus se-Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini datang di kami, di studio kami, dan tentunya beliau ternyata punya keinginan untuk mengunjungi banyak lembaga di Indonesia yang mungkin bisa menjadikan inspirasi tentang bagaimana pengembangan, mungkin bagaimana juga nanti memberikan masukan kepada pemerintah. Saat ini masih naik tangga, masuk ke galeri, kemudian masuk ke studio, langsung kita todong untuk bicara. Nah, kira-kira Bu Nana itu sudah punya bayangan apa ini tentang lembaga FIB Academy dan mungkin harapan-harapan ke depan? Saya belum masuk ke dalam secara luas, tetapi dari pintu masuk, kemudian bertemu dengan anak-anak, kegembiraan mereka, satu kata sih ya, mereka dikembangkan fitrah yang Tuhan berikan kepada mereka. Di setiap anak tidak sama. Tidak sama, keunikan anak ya. Itu yang membuat saya merinding karena setiap mereka adalah ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya melihat FIB memfasilitasi untuk mereka kemudian memunculkan, dan setiap mereka tidak sama dan mereka masing-masing unik dan berharga. Itu yang meskipun saya belum jalan jauh dari depan di pintu masuk tadi. Ini masih masuk pintu pertama. Masuk pintu pertama saya sudah. Masuk ke studio. Iya, tentunya gini Bu, dalam adaptasi ke depan, tentunya kita kan kalau adaptasinya presiden itu perubahan, atau melanjutkan yang sudah ada. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat yang di level bawah ya, sebagai aktivator kalau saya katakan praktisi lah ya, kita tentunya punya harapan dan mungkin Ibu melihat ke depannya harus bagaimana sih guru-guru itu, khususnya guru PAUD lah ya kan? Gimana sih guru PAUD harus bagaimana sih? Harus apa sih sebagai leader di PAUD harus bagaimana sih ya? Kira-kira gimana? Jadi saya melihat bahwa tantangan menjadi guru hari ini dan di masa depan itu lebih menantang. Kenapa? Karena perubahan begitu cepat dan pengaruh begitu besar dan datang bahkan sebelum mereka kita siapkan. Nah, oleh karena itu guru-guru harus paham betul tentang anak-anak yang mereka didik, bagaimana cara mereka mendidik, dan sebenarnya menurut saya pendidikan itu bukan untuk hanya abad 21. Pendidikan itu adalah mengisi di tantangan segala zaman. Jadi kalau mereka kita didik, memang kalau di saya didik anak sesuai pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu ada di Alkitab, di sabda para nabi, dan di diri anak itu, dan di berbagai temuan para ahli. Jadi sepanjang penelitian itu dilakukan dengan metode yang benar, itu sebenarnya dia membaca pesan Tuhan. Nah, untuk menjadi guru yang kemudian akan mempersiapkan anak di lintas zaman apapun, jadi bukan hanya abad ke-21, lintas zaman apapun, mereka harus memahami tentang anak, kemudian jadi dia paham tentang anak, dan dia juga paham tadi, saya bilang pesan Tuhan yang tersebar tadi. Nah, kelemahannya kan memang para guru kita lebih paham membaca dirinya daripada membaca anak. Nah, membaca diri juga harus gitu. Jadi ini harus dikombinasikan. Nah, kalau menurut saya tantangan yang ke depan yang besar itu adalah membuat mereka menjadi anak-anak yang dia tidak terbawa perubahan. Jadi perubahan datang banyak. Nah, dia tetap ada di dirinya. Jadi dia ketika datang sesuatu, critical thinking-nya main di situ. Saya dapat ini apa nih? Karena tidak ada sesuatu yang, kalau saya menyebutnya, semua yang dikirimkan Tuhan itu ada pesan. Jadi bukan ditolak, tetapi disikapi. Nah, sekarang itu semua datang pada anak-anak kita. Nah, hanya
PAUD-nya kemudian tidak sukses, ketika mereka kemudian masuk SD, SMP atau seterusnya, mereka tidak siap, karena pondasinya tidak kita kuatkan. Sehingga di pondasi awal ini adalah membuat mereka critical thinking, sehingga itu dipakai untuk seluruh kehidupan, sampai hal yang kecil. Kalau saya beli barang, critical thinking saya main. Saya butuh, apakah memang saya perlukan, apakah ini cuma keinginan saya. Jadi kita di PAUD, anak-anak tahu want and need. Nah itu critical thinking awal gitu, apalagi sampai yang besarnya. Kemudian mereka juga sadar bahwa mereka harus berkolaborasi bersama-sama. Tapi kan manusia kalau di PAUD itu terlahir dari bermain sendiri, bermain berdampingan, bersama, bekerja sama. Sehingga nanti dia menjadi orang yang selalu bekerja sama dengan orang lain. Nah, tadi juga terkait kolaborasi kolaborasi, komunikasi. Nah, dan pada saat itu semua dibangun pada anak-anak, kalau saya berharap bahwa bingkainya dan dasarnya itu adalah Tuhan ke situ. Dan ketika dia menjadi orang yang spiritual atau religius, dia akan menghargai semua orang. Dia akan menghargai perbedaan. Jangankan manusia, pada alam saja mereka begitu menjaga. Jadi jangan pernah khawatir dengan seseorang yang kemudian kuat pondasi agamanya. Justru dia akan paling menghargai orang lain. Manfaatnya mungkin malah punya nilai lebih yang luar biasa. Nah, tantangannya adalah guru harus mulai dari dirinya sendiri. Semua yang akan dikembangkan pada anak dimilikinya. Itu yang paling berat. Luar biasa sekali, ini langsung diceritakan dengan panjang lebar ya. Iya, kita ini cuma ngobrol-ngobrol sekali, tapi alhamdulillah kedatangan Bunda Neti itu luar biasa. Saya sudah lama sekali ingin ketemu, sebenarnya cuma ya kesempatan susah. Ya teman-teman semua, tentunya tadi dikatakan setiap anak memiliki bakat, setiap anak memiliki keunikan dan potensi kekuatan yang harus dioptimalkan. Sehingga sebagai guru kita harus memahami juga. Meskipun kita punya kapasitas, punya kepintaran atau skill yang luar biasa, tanpa kita mengobservasi anak-anak kita untuk mengembangkan lebih jauh, itu mungkin akan berat juga ya Bu ya. Apalagi observasi, adaptasi zaman, dan kita menjadikan sarana-sarana tepat. Dan juga jangan lupa juga mengajak orang tua berperan. Nah itu dia, karena pendidikan itu setiap detik di setiap tempat dengan siapa saja. Nah, jadi harus, kalau orang tua tidak terlibat, maka pendidikannya tidak akan efektif. Iya. Nah, teman-teman itu, orang tua tidak bisa diam aja. Orang tua juga harus merancang kurikulum anak-anaknya, meskipun di sekolah juga sudah ada kurikulum. Sehingga di rumah itu terkawal. Oh, anakku suka menyanyi, anakku suka menganalisa, anakku suka bahasa Inggris, anak suka menggambar. Orang tua tahu. Tidak gurunya saja yang tahu, tapi orang tua juga tahu. Begitu ya? Jadi dia harus melakukan evaluasi individu, asesmen individu. Dan ketika orang tua melakukan itu, orang tua akan immerse, akan masuk ke anak yang lebih baik lagi gitu. Kenapa? Karena dia sendiri yang melakukan asesmen sehingga dia, oh anak saya dari sini mau saya bawa kemana nih? Luar biasa teman-teman semua. Moga-moga Bu Daneti nanti bisa memberikan banyak informasi ke kita, memberikan kita banyak masukan. Bukan saya ngasih masukan jadi tadi itu, jadi saya kok sekarang jadi setiap saya datang ke satu kota, saya akan cari lembaga-lembaga pendidikan yang unik, yang quote and quote saya akan datangi. Terima kasih Bu Daneti. Moga-moga banyak hal yang kita bisa perjuangkan bareng-bareng, khususnya bagi NKRI ini dalam rangka menjalang Indonesia bilang tahun 2045. Gimana anak kita menjadi pelopor, menjadi penguat, menjadi pemimpin, mengarrange seluruh negara ini menjadi lebih baik, terutama dalam bakat dan minat anak-anak Indonesia. Dan yang mengisi 2045 itu anak-anak sekarang ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Daneti. Sedikit terima kasih moga ini bermanfaat, dan tentunya kita masih rindu dengan Bu Daneti. Nanti kita akan adakan kegiatan kayaknya ini berlanjut ya tentang cerita-cerita ini. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.